was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ini surat Ar-Rahman yang sering kita baca ya. Tentang al-mizan itu disebutkan beberapa kali ya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Kemudian agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Waqimul wazna bil qist, tegakkanlah keseimbangan itu ya dengan adil. Wala tukhsirul mizan, dan jangan dikurangi keseimbangan itu. Al-mizan ini memang banyak maknanya ya, termasuk juga timbangan dalam arti letterlek, timbangan ya, nggak boleh mengurangi timbangan kalau lagi jualan dan sebagainya. Tetapi intinya sebetulnya yang pada sore hari ini kita akan bahas adalah keseimbangan pola atau gaya hidup kita ya. Karena kunci dari kesehatan di usia lanjut itu adalah keseimbangan tadi ya. Ini ada hadis yang kita juga sering baca, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if wa fi kulli khair. Mukmin kuat, yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah sehat itu apa? Tahun 48 WHO mendefinisikan sehat adalah satu kondisi ketika fisik, mental, dan sosial itu secara lengkap dia sehat ya, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Nah, tahun 86 WHO memperbaiki definisinya bahwa sehat itu ternyata adalah sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan tujuan kehidupan gitu. Jadi sehat itu bukan tujuan hidup. Tujuannya apa? Hidup sehat bukan. Hidup sehat itu adalah modal untuk sehari-hari kita hidup gitu ya. Jadi sehat itu adalah konsep positif ya, yang menekankan resources, sumber daya sosial dan personal sebagaimana kapasitas fisik ya. Lalu kita kenal lagi, tadi ada sehat, ada fitness atau bugar atau al-qawi ya. Kalau dalam bahasa hadisnya al-qawi itu kira-kira sama dengan bugar atau fit ya. Itu kondisi ketika fisik kita itu kuat dan sehat ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan, manusia kuat atau bugar itu tandanya mampu mengangkat beban seberat tubuhnya ya, bisa pull up lah kira-kira ya. Coba nanti dites anggota BSMI yang bisa pull up 5 kali, kira-kira siapa aja di sini yang hadir ya. Nah, ini legenda Milo di Kerotan ini, dia bisa ngangkat banteng, tapi nggak ujuk-ujuk ya, karena memang sejak kecil dia dibelikan anak banteng oleh ayahnya, dan dia memang udah biasa ngangkut anak banteng dari muda. Artinya kemampuan yang hebat itu tidak dicapai tiba-tiba ya. Sedikit demi sedikit. Kita juga harusnya seperti ini. Kalau mau qawi itu dicapai sedikit-sedikit ya. Nah, ini karena saya lansia ya, tapi gak apa-apa, ini kan calon-calon lansia berikutnya. Lansia itu juga tetap harus bisa melakukan beberapa hal ya, misalkan mendaki ya di jalan berbukit, bangun dari lantai dengan kekuatan sendiri, angkat anak kecil dari lantai. Ini orang tua suka susah, bawa 2 kantong belanjaan sudah 2,5 kilo, angkat koper. Nah, di atas kabin tuh kalau kita lihat orang tua juga susah ngangkat koper di atas kabin ya, masukin ke bagasi pesawat, kabin pesawat. Nah, ini lansia bugar juga bisa menyeimbangkan satu kaki ya. Kalau mata tertutup atau terbuka, nah masih dapat berhubungan suami istri. Nah, ini juga lansia, jangan kemudian dikira udah nggak perlu lagi, bukan ya, tetap tetap dipelihara ya. Naik anak tangga, buka stopless sendiri, buka tutup botol atau stopless sendiri, itu juga salah satu ciri lansia yang harus mampu dilakukan ya. Lalu lompat tali
berenang kalau bisa berenang ya, kalau nggak bisa berenang ya memang belajar dulu. Kemudian belajar dengan dumbbell bisa memanah, nah 5 kali pull up ya. Mendaki 90 langkah dalam 2 menit, VO2 max 32an bergantung di pull up bar. Jadi lansia itu juga harus memang bisa beberapa ini ya. Ini kalau belum lansia nggak bisa, nanti coba belajar bareng-bareng. Nah, ini bagaimana kebugaran itu didefinisikan? Itu salah satunya dengan parameter VO2 max ya. Kapasitas oksigen maksimal dari tubuh kita, kebugaran kardiorespirasi. Nah, diantaranya bisa dengan heart rate resting ya, dengan heart rate maksimal. Nah, heart rate maksimal itu apa? 220 detik per usia. Sedangkan resting heart rate itu heart rate pada saat kita bangun tidur pagi. Yang kalau pakai smartwatch itu bisa kehitung ya heart rate-nya itu. Nah, rumusnya begini, heart rate maksimal 220 per usia. Heart rate rest dibagi heart rate saat bangun tidur pagi ya. Resting heart rate ini. Jadi VO2 max itu 12,3 kali 163 dibagi 53. Ini contoh resting heart rate saya. Kira-kira VO2 max 47 mili per kilo per menit ya pada saat diperiksa. Nah, untuk melihat di sini ini termasuknya high ya. Kalau kita usianya antara 50 sampai 59, 47 itu termasuk yang high ya, yang di bawah. Nanti Bapak Ibu bisa sini ya. Saya satu ya, tadi usia saya kan 50 sampai 59, punya 47 di sini high. Memang belum elite, tapi high ini kalau saya punya VO2 max yang tinggi, itu kapasitas untuk melakukan kerjaan sehari-hari juga lumayan tinggi ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, anggota BSMI, di pengurus BSMI, ini kita melihat bagaimana data di Amerika Serikat ya, itu mulai umur 75 ke atas jatuh, kecelakaan jatuh itu mulai meningkat. Nah, di atas 85 itu jatuhnya tinggi. Jatuh. Kenapa jatuh? Ya karena fraktur patologis pada tulang-tulang. Ya, tulangnya keropos. Kenapa tulangnya keropos? Karena ototnya kecil, ya, sehingga sangat diperlukan penjagaan otot supaya tulangnya juga kuat, ya. Nah, asosiasi atau hubungan antara kekuatan menggenggam dengan ketekunan ya. Ini salah satu latihan yang bisa kita kerjakan kalau ada ini ya. Atau kalau enggak juga bisa pakai kettlebell atau dumbbell bisa ya. Ini kekuatan grip ini kita bisa lihat. Kalau orang bisa kekuatan hand grip yang angkat 50 kilo ya, kejadian tikun itu, tapi kalau cuma 10 kilo kejadian tikunnya di sini. Jadi teman-teman sekalian, kekuatan hand grip atau genggaman tangan itu penting ya, ada hubungannya dengan kejadian demensia. Artinya orang-orang yang memang kuat genggaman tangannya ya, karena apa dia kuat? Karena rajin olahraga kira-kira gitu ya. Jadi kan nggak mungkin dia ini kalau dia nggak kuat ya, nggak pernah olahraga. Nah, ini saya kira satu penelitian tentang bagaimana metabolic health, kesehatan metabolik. Kalau tadi kan tentang kebugaran, ya, kebugaran itu definisinya kalau di kalangan fitness adalah orang yang mampu mengangkat beban seberat tubuhnya. Nah, bagaimana dengan definisi sehat? Sehat metabolik itu, ini saya cepat aja ya. Nah, ini kira-kira ya, lingkar perutnya setengah dari tinggi badan, tekanan darahnya ini ada yang 120/80, tapi ada juga definisi ini 135 ya, 135 per 85 ya. Nah, ini ada juga yang segini ya, masih bisa
Udara puasa di bawah 100, kemudian HbA1c di bawah 5,7%, tekanan trigliserid, ini trigliserid ya, di bawah 150, HDL kolesterol laki di atas 40, perempuan di atas 50. Nah ini poin 1 sampai 6 tanpa obat apapun. Jadi sehat itu sebenarnya nggak perlu obat ya. Sehat itu nggak perlu obat. Berapa persen karyawan anggota BSNI yang sehat metabolik lulus 77-nya ya. Kalau nggak banyak ternyata di Amerika pun kesehatan metabolik itu hanya yang sehat itu 12,2%. Artinya 88% masyarakat Amerika itu juga nggak sehat secara metaboliknya. Padahal dokter pintar-pintar, subspesialis banyak, spesialis banyak, rumah sakit canggih-canggih, tapi orangnya kesehatannya memprihatinkan. Jadi di jurnal itu disebutkan, ya konklusinya apa? Bagaimana untuk mempromote healthier lifestyle. Jadi kembali ke lifestyle, bukan ke obat. Karena obat itu tidak bisa menyehatkan orang. Dia cuma menghilangkan gejala. Tapi kalau mau sehat beneran itu lifestyle. Karena ciri sehat itu adalah tanpa obat apapun gitu ya. Jadi bagaimana mempromosikan healthy lifestyle? Nah di sini sebetulnya ada 5 pilar ya gaya hidup sehat. Pertama tentu sehat mental spiritual. Ya, insya Allah di sini hadirin sekalian sudah kenal bagaimana menjaga kesehatan mental spiritual ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat hanya dengan menyebut asma Allah hati itu menjadi tenang, menjadi tentram. Tapi ada 4 lagi yang sering lupa, yaitu olahraga, exercise. Olahraga itu olahraga beban ya, dan kardio. Ya, beban dan kardio. Nanti akan kita bahas. Kemudian puasa intermittent, kita juga udah sering ini, puasa sunnah. Nah, tidur yang cukup. Ya. Kadang-kadang kita sering begadang sebagai aktivis, ya. Kurang tidur, dan healthy eating. Ya. Nah, jadi bagaimana orang itu dengan tidur yang cukup, yang high quality tidur, itu akan sangat baik untuk kesehatannya. Ya. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat di kamar anak-anak kita, bahkan anak balita ya, udah dimatikan lampunya, lampu tidur, tapi ternyata anaknya asik main gadget. Ya. Be careful when you find your child's bedroom dark. Jadi hati-hati, kamar udah dimatikan, udah gelap. Kirain udah tidur, ternyata dia masih asik dengan gadget. Tapi ternyata memang mirip dengan orang tuanya ya. Jadi just mimicking their parents ya, menyerupai orang tua. Nah, jadi tidur yang cukup itu merupakan salah satu hal yang penting untuk gaya hidup sehat. Yang kedua adalah exercise. Ya. Exercise-nya the most powerful longevity drug. Obat yang paling kuat untuk longevity. Longevity itu apa ya? Bukan umur panjang sih sebetulnya ya, tapi produktif di usia tua gitu kira-kira. Nah ini saya lihat tentang kisah perang Vietnam ya. Kisah perang Vietnam selama 20 tahun nih. Korban rakyat Vietnam 1,1 juta orang Amerika tuh tentaranya cuma 58.000 orang ya. Tapi Amerika memenangkan pertempuran di banyak kesempatan. Tapi siapa pemenang akhirnya? Rakyat Vietnam. Karena definisi pemenang itu siapa? Yaitu orang yang sanggup untuk terus bertempur sampai musuh terusir dari negaranya. Nah, bagaimana dengan pertandingan olahraga? Kita seringnya senang olahraga itu yang ngalahin lawan gitu ya, pedal, badminton atau apa segala macam. Sebetulnya pemenang lomba olahraga adalah yang terus berolahraga hingga akhir masa, sampai dia usia lansia tetap rajin itu lawannya. Nah ini bagaimana kita lebih aktif mungkin hari-hari. Nah Bapak Ibu sekalian, aktif ya, yang nggak emper, ini beberapa solusi alternatif. Misalkan bagaimana di tempat kerja kita itu sambil kerja kita bisa sambil ngoes di sini ya, atau sambil jalan pelan-pelan ya, seperti ini. Atau pakai bola gym ya. Ini jangan sampai kita geblak nih, kalau ngantuk ya geblak ya. Jadi ini juga bisa jadi sebuah ide ya, pasang bola gym di tempat kerja ya.
Kita ini juga sambil, pokoknya tetap bergerak gitu kira-kira terusnya. Nah, aktivitas fisik lebih banyak ya, cuci mobil, naik turun tangga daripada lift, parkir di tempat yang lebih jauh, ya berkebun, ya pakai transportasi umum, kursus naik kuda itu juga banyak olahraganya, cycling, sepedaan, carpenters, kayu, tukang kayu ya. Nah, aktivitas harian yang aktif itu lebih baik daripada kita olahraga sampai corner di gym udah gitu mager. Aktivitas fisik itu memang mesti ini kan ya, 150 menit WHO menginikan ya. Jadi kalau kita berarti 30 menit 5 hari ya, kali 5 gitu ya olahraga itu ya. Nah, ini frekuensinya. Nah, banyak orang mengira kalau udah tua itu jalan kaki aja, kardio aja gitu. Tetapi dia lupa bahwa kalau udah tua itu ya harus weight training, karena untuk investasi di otot ya. Jadi jangan sampai kita itu cuman jalan-jalan kaki doang. Nanti nggak akan bisa mencegah fraktur patologis pada tulang panjang pada saat usia kita sudah 80 tahun. Kan kita nggak tahu usia kita berapa. Cita-cita kita jangan sampai pada saat lansia itu kita hidupnya di kursi roda sepanjang sisa usianya. Naudzubillah ya. Ayo kita ingin tetap sehat, tetap aktif, bisa gendong cicit ya. Targetnya cicit kita bisa kita gendong, bisa kita ajak sepeda. Nah, salah satu contoh squat adalah olahraga beban adalah squat ini ya. Nah, ini kalau kita sedang banyak duduk, coba bangkit berdiri ya. Mungkin ini tiap 1 jam 10 squat misalkan ya. 10 squat itu udah lumayan. Ini lunges ya. Lunges juga bisa ya. Atau wall squat ya, wall sit. Atau naik turun kursi, ini banyak alternatifnya. Atau ini last side lunges, ini lebih berat ya dibanding yang tadi. Nah, plank juga bisa, ini high plank ya, atau yang plank beneran, shoulder plank ya. Ini tricep dips, ini juga bisa, atau wall push up ya, yang ini bisa. Nah, bottle press ini juga gerakan sangat penting ya. Saya kira ini melatih untuk kita supaya bisa tetap mengangkat koper ke kabin pesawat gitu ya. Ini leg raises ya, diangkat-angkat. Ya, ini banyak, jadi dengan kursi aja banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat menganjurkan ini yang namanya kettlebell swing. Ini kalau penasaran bagaimana, coba lihat di Instagram atau di website saya. Di Instagram saya ada, atau di Instagram Dr. Kettlebell. Bagaimana cara swing yang benar ya. Swing ini Bapak Ibu sekalian cocok buat orang tua. Karena apa? Karena dia dapat deg-degannya jantung seperti orang lari sprint, tapi nggak lari. Kalau lari itu kan kadang lutut sudah sakit. Tapi dengan kita swing begini, itu deg-degan larinya itu dapat. Seperti orang lari tapi nggak lari. Ini anak saya bantu saya ini. Ada belajar swing ya. Nah, olahraga juga bisa, misalkan di masjid ada sholat syuruk misalkan ya, sebelum 7 Ramadan, ini bisa juga. Atau pakai ini lunges ya. Ini main-main sama cucu. Atau pakai TRX. Tapi ini lebih susah ya. Nah, jadi supaya kita bisa olahraga di mana aja, memang alatnya mesti ada di mana-mana. Jadi ini di kantor ya, kantor IDAI, kita punya alat-alat begini. Kettlebell ini sangat bagus untuk bisa kita olahraga di mana-mana. Tapi memang perlu belajar. Nah, kalau mau lebih serius, kita bisa pakai barbel ya. Ini barbel ini kan memang ya memang harusnya memang dibeli sengaja. Nah, ini pakai kettlebell, bagaimana kita tetap bisa melatih bangun ya. Ini dengan gerakan 16 kilo. Atau ini seperti dead hang namanya. Ini dead hang supaya mencegah frozen shoulder ya. Dead hang. Ini berat yang umurnya 20 kilo. Nah, ini biasanya saya sambil nunggu giliran pasnya pas tindakan, saya kosong, saya olahraga dulu sebentar.
Nah ini juga buat Bapak Ibu yang lututnya suka sakit ya. Ini reverse walk atau jalan mundur. Ya. Kalau jalan mundur kalau di halaman kan dilihatin orang. Tapi kalau pakai treadmill nih, ya jalan mundur enak. Ya. Supaya apa? Supaya lutut yang sakit-sakit itu bisa berkurang lututnya, nyeri lututnya ya, daripada jalan mundur sangat baik buat kesehatan. Nah kalau udah bisa lebih ini bisa pakai gada, pakai gada atau stillness ya, atau kita belajar pull up tadi ya, pull up. Nah ini pull up. Itu tadi olahraga ya, jadi aneka olahraga. Tapi yang penting juga adalah kenapa orang itu sakit karena kebanyakan makan, terlalu sering makan. Oleh karena itu penting adalah puasa, apalagi makannya seperti ini semua ya, mengandung tinggi karbo, tinggi gula ya, gula darah cepat naik karena sugar spike, kemudian sugar crash pada saat itu orang berkeringat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu insulin resisten yang keroknya itu kalau dia banyak gula dan tepung sebetulnya ya, hiperinsulinemia. Modal untuk ini kan. Nah ini screening untuk insulin resisten ya. Ini saya bagi materinya. Kalau kita kebanyakan makan, kurang puasa, kurang olahraga, badannya kayak sampah gini ya. Modal untuk Nah dokter itu sebetulnya yang paling baik adalah yang ngasih obatnya paling sedikit ya. Nah bagaimana kalau udah kebanyakan sampah? Ya kita aktifkan tukang sampah ya, tukang bersih-bersih di sel kita itu ada ya, dia kalau aktif ketika banyak puasa dan karena sampah itu ditumpuk di sini jadi sebagai bentuk lemak. Ini perlemakan di jantung, perlemakan di liver, perlemakan di pankreas ya. Nah ini tukang sampahnya namanya lisosom ya, janitornya lisosom. Lisosom itu dia akan menghancurkan sampah-sampah, tapi dia hanya aktif kalau dia autofaginya jalan. Autofagi itu ada dua, dia olahraga dan dia puasa. Nah kalau kita gabungkan olahraga dan puasa, itu maka autofaginya akan aktif. Autofagi itu apa? Autofagi itu adalah bagaimana kita mendaur ulang sampah-sampah itu sehingga sampah itu jadi nutrisi kembali dan sel tuanya itu dihancurkan diganti dengan sel muda. Jadi kalau kita suka sibuk dengan stem cell, padahal kalau kita olahraga dan puasa itu stem cell dalam tubuh kita nggak usah mahal-mahal dari luar, stem cell itu akan aktif sendiri, akan di recover stem cellnya kalau kita rajin puasa dan olahraga dan tidur cukup tadi ya. Ini puasa 8 jam, dia puasa intermittent 16-8 ya, atau puasa yang 20 jam puasa. Misalkan ini pada saum sunnah, sahurnya air putih aja misalkan. Nah, pemilihan makanan juga sangat penting, kembali ke real food. Ini real food yang murah meriah ya, dan sampai makanan kita didominasi ultra processed food ya. Nah saya kira itu yang saya sampaikan. 15 menit silakan. Terima kasih Dr. Pimpin atas materi yang luar biasa pada sore hari ini, yang mencerahkan kita semua bahwa semakin tua bukan berarti kita semakin lemah, tetapi kita harus tetap produktif dan tetap beraktivitas bagaimana selama ini yang kita lakukan. Untuk sesi diskusi saya persilakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait edukasi sehat ala Rasulullah ini, yang juga tadi sudah dicontoh oleh Dr. Pimpin, apa aktivitasnya, apa gerakannya ya kan, untuk bisa kita lakukan agar kita tetap bugar dan sehat kalau saya rasa bukan hanya usia tua ya, tapi mulai anak muda juga harus terbiasa seperti tadi filosofi mengangkat anak kerbau atau banteng tadi ya Dok. Jadi kita harus memulainya dari yang kecil, dari muda, dari sedini mungkin. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi. Kami persilahkan. Ini Bang Tony, boleh tanya? Silakan Bang Hakim. Baik, terima kasih Bang Tony. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Pipim atas materi yang sangat mencerahkan, khususnya pada kami yang masih muda juga, untuk bisa setidaknya punya target saat lansia itu bukan hanya butuh bantuan tapi tetap bisa mandiri. Saya ingin bertanya mengenai saran dokter, khususnya pada lansia yang
istilahnya sekarang sudah umur sekitar 80 seperti 80 begitu, yang notabene tidak rutin berolahraga sejak muda, apalagi saat usia tuanya. Nah, saat ini mungkin seperti pada nenek saya itu sudah memakai tongkat untuk jalannya. Saya kepikiran untuk mengajarkan nenek saya lebih banyak olahraga seperti yang olahraga dokter sarankan. Apakah ada saran untuk memulainya dari mana gitu, dokter? Terima kasih, dokter. Silakan Dr. Pimprin, langsung saja. Kalau 80 tahun baru mulai olahraga, ya sebetulnya bisa, tapi memang mesti bertahap betul ya. Nah, kalau kita nggak pengalaman, kita konsul dengan personal trainer yang memang sudah certified ya. Jangan sampai kita ngajakin orang tua 80 tahun olahraga langsung ke berat, kelenger, bukan sehat, yang ada malah nanti fraktur ya. Jadi harus seimbang antara keinginan kita dengan teknik yang harus betul ya, sehingga kalau menurut saya sih memang harus konsultasi dengan personal trainer yang berpengalaman untuk olahraga lansia ya. Hati-hati, lansia tetap bisa olahraga ya, kan beda. Kalau yang sejak muda olahraga sekarang 80 tahun tentu akan beda dengan lansia yang nggak pernah olahraga sama sekali, udah pakai tongkat, tiba-tiba 80 tahun suruh olahraga sama anaknya. Itu kan beda ya. Jadi tetap harus dilihat. Itu ada tesnya, tes fleksibilitas ya. Jadi itu ada ilmunya ya, nggak semua orang paham terhadap olahraga lansia. Tapi sekedar untuk wawasan boleh di searching di YouTube ya. Strength training for elderly misalnya. Ya, strength training for elderly. Jadi olahraga strength atau weight training ya, olahraga beban for elderly ya, untuk orang tua. Ada bagaimana saat olahraga pakai kursi kayak gitu-gitu. Tapi itu kan sebagai wawasan aja. Kalau kita mau praktekkan ya tetap mesti konsultasi dengan orang yang paham, seperti personal trainer yang memang khusus mendalami ilmu itu ya, gitu ya. Bagaimana? Jangan kita yang jadi trainernya nanti malah kacau. Ditanya bisa? Ya, boleh. Lanjut. Ya. Jadi ini dari Bu Eli ke PSMI Magetan. Kebetulan tanggal 5 Juli nanti kita mengadakan TBTB 5, teman baru tongkrongan baru. Temanya fit untuk remaja. Rencana kami akan memakai tes Rothpot. Ya benar. Atau perlukah kami melakukan sesuatu hal yang lain untuk menentukan kebugaran remaja? Ya kalau remaja sih apa aja boleh. Kalau remaja nggak ada masalah ya, karena kan risiko frakturnya juga nggak banyak. Saya kalau 80 tahun kan risiko fraktur kalau kita salah. Silakan aja, asal ada teorinya, ada yang expert di situ, nggak apa-apa, silakan aja. Banyak tools untuk menilai kebugaran ya, dan silakan aja, nggak apa-apa Bu, asal ada pakarnya di situ, boleh pakai tools apa aja. Remaja relatif lebih aman sih, karena kan memang tulang-tulangnya masih bagus ya. Beda dengan lansia. Kalau lansia memang harus sangat hati-hati ya. Harus expert. Gitu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Nggak boleh dites juga. Kan kemarin rencananya kan ada kategori anak-anak sama remaja. Apakah anak-anak juga perlu dites kebugaran juga? Anaknya umur berapa? Kelas 3 sampai kelas 6. Terus yang kelompok kedua SMP sama SMA. Tujuannya buat apa yang anak-anak ini? Semua tema intinya itu adalah untuk penentuan apakah kamu bugar atau tidak, intinya seperti itu. Oh, ya boleh aja. Mungkin screening awalnya bisa, ya tes itu kan nanti akan kelihatan ya level kebugarannya seperti apa ya. Tapi tetap gini Bu, kalau kebugaran kardiorespiratory yang lebih aman pada anak-anak yang misalnya obes gitu ya, itu bisa pakai 6 minute walk test misalkan.
jalan itu lebih self pace-nya dia kecepatan dia bisa ngatur sendiri ya. Intinya sih kalau ada ternyata nanti ada ya anak-anak yang nggak kuat, ada masalah jantung dan sebagainya, jangan sampai tambah berat gitu aja. Ya, dia harus bisa menghentikan sendiri. Ya. Harus bisa ketahuan dengan tes itu, jangan sampai nanti ada komplikasi anak gagal jantung tiba-tiba jadi sesak. Nah serangan, itu bisa repot ya sekolahnya ya. Ya. Itu aja sih. Baik. Ya, terima kasih dok. Mohon maaf ini sudah jam 5 lebih ya. Saya kira saya undur diri, nanti saya kasih materinya ya. Mohon maaf sekali karena saya pikir tadi jam 5 selesai, ternyata 5.30 ya. Nggak bisa, saya ada acara lain. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti materinya saya bagikan. Ya, makasih. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.